Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari negara anggota NATO akan membeli tank dari Indonesia. Bahkan ketika laporan itu pertama kali muncul di Washington, sebagian analis militer langsung menertawakannya. Bagi mereka, Indonesia hanyalah negara berkembang yang belum mungkin bersaing dengan industri senjata Amerika dan Eropa. Namun, beberapa bulan kemudian, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi. Delegasi militer dari negara-negara NATO datang dayam-dayum ke Jakarta. Mereka bukan datang untuk memberi bantuan. Mereka datang untuk melihat teknologi militer Indonesia. Dan setelah kunjungan itu selesai, satu negara NATO membuat keputusan yang membuat banyak pihak di Barat terdiam. Mereka menandatangani kontrak pembelian kendaraan tempur buatan Indonesia. Keputusan itu bukan hanya soal bisnis senjata, itu menjadi tanda bahwa peta industri pertahanan dunia mulai berubah. Dan perubahan itu datang dari sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang sebelumnya jarang diperhitungkan, Indonesia. Ruang rapat di sebuah pusat analisis pertahanan di Washington pagi itu terasa santai. Beberapa analis militer Amerika duduk mengelilingi meja panjang dengan layar besar di dinding yang menampilkan laporan terbaru tentang perkembangan industri militer dunia. Laporan itu memuat berbagai negara yang sedang meningkatkan produksi senjata mereka. Rusia, Tiongkok, Jerman, dan Amerika Serikat masih berada di posisi teratas seperti biasa. Tidak ada yang terlihat mengejutkan sampai sebuah nama muncul di layar berikutnya. Indonesia. Beberapa orang di ruangan itu langsung tertawa kecil. Nama negara tersebut muncul dalam laporan tentang ekspor kendaraan tempur baru ke Eropa Timur. Bagi sebagian besar analis di ruangan itu, hal tersebut terdengar tidak masuk akal. Indonesia dikenal sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang sedang tumbuh, tetapi tidak pernah dianggap sebagai kekuatan besar dalam industri persenjataan berat. Salah satu analis bernama Michael Hart menggelengkan kepala sambil membaca laporan di tabletnya. Ia lalu berkata dengan nada santai bahwa kemungkinan besar laporan itu dilebel-lebihkan oleh media. Beberapa rekannya setuju. Mereka menganggap Indonesia masih bergantung pada teknologi luar negeri untuk membangun sistem persenjataan modern. Namun tidak semua orang di ruangan itu ikut tertawa. Seorang analis senior bernama Adrian Keller tetap diam sambil menatap layar dengan lebih serius. Ia sudah bekerja lebih dari 20 tahun di bidang analisis militer dan terbiasa memeriksa detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Di dalam laporan tersebut terdapat data produksi kendaraan tempur utama yang baru saja selesai diuji oleh militer Indonesia. Angkanya membuat Adrian berhenti membaca sejenak. Menurut laporan itu, industri pertahanan Indonesia berhasil memproduksi 200 unit tank tempur utama dalam waktu 90 hari. Angka tersebut tidak masuk akal jika dilihat dari kemampuan industri yang selama ini diketahui publik. Bahkan beberapa negara industri di Eropa membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk memproduksi jumlah kendaraan tempur yang sama. Adrian memperbesar halaman laporan itu dan membaca kembali bagian teknisnya. Data tersebut tidak berasal dari satu sumber. Beberapa lembaga intelijen militer Eropa juga mencatat hal yang sama. Tank yang diproduksi Indonesia disebut memiliki sistem perlindungan aktif sensor digital dan sistem kendali tembakan yang terintegrasi dengan jaringan tempur modern. Salah satu analis di ujung meja kembali bercanda bahwa mungkin Indonesia hanya merakit komponen yang dibeli dari luar negeri. Candaan itu kembali memicu tawa kecil di ruangan tersebut. Adrian tidak ikut menanggapi. Ia membuka beberapa laporan tambahan yang tersimpan di server internal. Semakin banyak data yang ia baca, semakin jelas bahwa sesuatu sedang terjadi di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia diam-diam meningkatkan investasi besar di sektor teknologi militer, termasuk kendaraan tempur, drone, dan sistem elektronik pertahanan. Hal itu hampir tidak pernah menjadi perhatian utama di Washington. Bagi banyak orang, Indonesia hanya dianggap sebagai mitra regional yang stabil, bukan sebagai pesaing dalam industri persenjataan global. Adrian menutup tabletnya perlahan dan kembali menatap layar besar di dinding. Diskusi di ruangan itu masih berlangsung santai, tetapi pikirannya sudah bergerak ke arah lain. Jika laporan tersebut benar, maka dunia mungkin sedang melihat sesuatu yang baru. Sebuah negara yang selama ini jarang dibicarakan dalam peta industri militer global mulai menunjukkan kemampuan produksi yang tidak biasa. Dan jika perkembangan itu terus berlanjut, kemungkinan besar banyak negara akan mulai melirik teknologi yang mereka buat. Apa yang terlihat seperti berita kecil pagi itu bisa berubah menjadi peristiwa besar
dalam waktu singkat. Adrian memahami satu hal yang belum disadari sebagian besar orang di ruangan tersebut. Perubahan dalam keseimbangan industri pertahanan dunia sering dimulai dari tempat yang tidak diduga siapapun. Beberapa hari setelah laporan tentang industri militer Indonesia beredar di kalangan analis pertahanan, situasi mulai berubah di Washington. Informasi yang sebelumnya dianggap biasa ternyata menarik perhatian pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat. Laporan tersebut sampai ke meja Dewan Keamanan Nasional dan kemudian dibahas dalam pertemuan tertutup bersama pejabat militer dan diplomat senior. Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Cole, meminta penjelasan yang lebih rinci dari para penasihatnya. Ia ingin mengetahui apakah laporan mengenai peningkatan produksi kendaraan tempur Indonesia benar adanya atau hanya perkiraan yang terlalu dilebihkan. Para analis intelijen mempresentasikan data yang mereka miliki. Informasi itu berasal dari beberapa sumber, termasuk pengamatan satelit, laporan mitra NATO, dan catatan perdagangan internasional. Hasilnya membuat suasana rapat menjadi lebih serius. Indonesia tidak hanya mengembangkan kendaraan tempur baru, tetapi juga mulai menawarkan produk tersebut ke beberapa negara di Eropa Timur. Negara-negara itu sedang mencari cara untuk memperkuat militer mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Dalam beberapa kasus, harga yang ditawarkan Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan produsen tradisional dari Amerika atau Eropa Barat. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di Washington. Industri pertahanan Amerika Serikat selama ini memiliki posisi dominan dalam pasar senjata global. Jika negara lain mulai membeli peralatan militer dari produsen baru, pengaruh ekonomi dan politik Amerika dapat berkurang. Dalam rapat tersebut, muncul berbagai pendapat. Sebagian pejabat menganggap langkah Indonesia belum cukup kuat untuk mengganggu pasar internasional. Namun beberapa analis militer berpendapat sebaliknya. Mereka menilai perkembangan industri pertahanan Indonesia terjadi terlalu cepat untuk diabaikan. Presiden Cole akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah diplomatik. Departemen Luar Negeri diminta menyampaikan pesan kepada beberapa negara Eropa yang diketahui sedang mempelajari tawaran kerjasama dari Indonesia. Pesan itu disampaikan melalui jalur diplomasi resmi dan juga melalui pembicaraan tertutup antar pejabat pertahanan. Isi pesannya cukup jelas. Amerika Serikat menyarankan agar negara-negara anggota NATO tetap memprioritaskan kerjasama dengan sekutu lama mereka dalam hal pengadaan senjata. Pemerintah Amerika juga mengingatkan bahwa interoperabilitas militer di dalam NATO sangat penting. Peralatan yang digunakan bersama harus memiliki standar yang sama agar dapat bekerja secara efektif dalam operasi gabungan. Walau disampaikan dengan bahasa diplomatik, banyak pihak memahami maksud sebenarnya dari pesan tersebut. Washington tidak ingin negara anggota NATO membeli sistem persenjataan dari produsen baru yang berada di luar lingkaran industri pertahanan barat di beberapa ibu kota Eropa. Pesan itu diterima dengan hati-hati. Para pejabat pertahanan membaca laporan teknis tentang kendaraan tempur Indonesia yang mulai beredar di kalangan militer. Mereka juga mempelajari hasil uji coba yang dilakukan di Asia. Beberapa negara mulai melihat peluang baru. Selama ini, mereka sering menghadapi masalah biaya dalam modernisasi militer. Harga sistem persenjataan dari produsen besar sangat tinggi dan proses pengadaannya sering memakan waktu lama. Jika ada alternatif yang lebih murah dengan kemampuan yang memadai, tentu hal tersebut menarik untuk dipertimbangkan. Situasi ini membuat diskusi internal di berbagai negara Eropa menjadi lebih kompleks. Mereka harus menyeimbangkan hubungan politik dengan Amerika Serikat dan kebutuhan praktis untuk memperkuat pertahanan nasional. Di Washington, para pejabat berharap pesan diplomatik yang dikirimkan cukup untuk menghentikan minat tersebut sebelum berkembang lebih jauh. Namun perkembangan di lapangan tidak selalu mengikuti perkiraan para pembuat kebijakan. Beberapa negara justru mulai mencari informasi lebih banyak tentang teknologi yang dikembangkan Indonesia. Mereka ingin melihat langsung apakah kemampuan yang dilaporkan banner-banner nyata atau hanya bagian dari strategi pemasaran. Tanpa disadari banyak pihak, perhatian dunia perlahan mulai tertuju pada industri pertahanan sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara. Sebuah industri yang selama bertahan-tahan bekerja jauh dari sorotan publik dan minat itu baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah pesan diplomatik dari Washington dikirim ke berbagai ibu kota di Eropa, aktivitas yang tidak biasa mulai terlihat di Jakarta. Kedatangan delegasi asing meningkat, tetapi tidak semuanya diumumkan secara terbuka. Sebagian kunjungan dilakukan dengan jadwal tertutup dan hanya diketahui oleh pejabat tertentu di Kementerian Pertahanan Indonesia. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah konvoi kendaraan hitam memasuki kompleks pertahanan di pinggiran Jakarta.
Kendaraan itu membawa beberapa pejabat militer dari negara Eropa. Mereka datang dari Polandia, Rumania, dan Spanyol. Tidak ada konferensi pers, tidak ada sambutan besar. Pertemuan tersebut dirancang sederhana dan tertutup. Di ruang pertemuan utama, Menteri Pertahanan Indonesia, Ardi Wicaksono, menyambut para tamu dengan sikap tenang. Ia dikenal sebagai pejabat yang jarang membuat pernyataan besar di media, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam pembangunan industri pertahanan nasional. Pertemuan dimulai dengan presentasi singkat mengenai perkembangan teknologi militer Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, para pejabat Eropa mendengarkan dengan serius. Di layar besar ditampilkan data tentang produksi kendaraan tempur, pengembangan sistem elektronik militer, serta jaringan pabrik yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Bagi sebagian delegasi, informasi tersebut cukup mengejutkan. Selama ini mereka tidak banyak mengikuti perkembangan industri militer Indonesia. Fokus mereka lebih sering tertuju pada produsen senjata besar dari Amerika, Jerman, Prancis, atau Korea Selatan. Setelah presentasi selesai, Ardi mengajak para tamu untuk melihat langsung fasilitas produksi yang berada tidak jauh dari gedung pertemuan. Rombongan kemudian berjalan menuju sebuah hanggar besar yang dijaga ketat oleh personel militer. Pintu hanggar perlahan dibuka. Di dalam ruangan luas itu, berdiri beberapa kendaraan tempur berwarna gelap yang tersusun rapi. Bentuknya kokoh, dengan lapisan baja tebal dan meriam utama yang terlihat modern. Para pejabat Eropa berhenti sejenak ketika melihat kendaraan tersebut dari dekat. Salah satu perwira dari Polandia mendekat dan memperhatikan detail pada bagian menara tank. Ia melihat sistem sensor optik, modul perlindungan tambahan, dan perangkat elektronik yang biasanya hanya ditemukan pada kendaraan tempur generasi terbaru. Seorang insinyur Indonesia kemudian menjelaskan secara singkat spesifikasi kendaraan tersebut. Tank itu dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi medan, mulai dari hutan tropis hingga wilayah terbuka. Sistem kendali tembakannya sudah menggunakan komputer balistik digital yang mampu meningkatkan akurasi saat bergerak. Para delegasi mengajukan beberapa pertanyaan teknis. Mereka ingin mengetahui sumber teknologi yang digunakan, serta kemampuan produksi pabrik Indonesia. Jawaban yang diberikan cukup jelas dan langsung pada inti pembahasan. Indonesia tidak hanya merancang kendaraan tempur tersebut, tetapi juga membangun jaringan produksi yang mampu menghasilkan unit dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat. Penjelasan itu membuat sebagian delegasi saling bertukar pandangan. Mereka memahami bahwa kemampuan produksi seringkali menjadi faktor penting dalam pengadaan militer. Negara yang mampu memproduksi cepat memiliki keunggulan dalam memenuhi kebutuhan pertahanan. Setelah melihat kendaraan tempur utama, rombongan juga diperlihatkan beberapa sistem pendukung seperti kendaraan lapis baja ringan, drone, pengintai, dan peralatan komunikasi militer. Semua ditampilkan tanpa presentasi berlebihan. Ardi Wicaksono hanya memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan utama program tersebut. Indonesia ingin membangun kemampuan pertahanan yang mandiri sekaligus membuka peluang kerjasama dengan negara lain yang memiliki kepentingan serupa. Para delegasi tidak langsung memberikan tanggapan resmi, namun dari ekspresi mereka terlihat bahwa kunjungan tersebut memberikan kesan berbeda dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa di antara mereka bahkan mulai membicarakan kemungkinan uji coba lebih lanjut terhadap kendaraan tempur yang baru saja mereka lihat. Kunjungan yang berlangsung tanpa sorotan media itu perlahan menjadi awal dari percakapan yang lebih luas di kalangan militer Eropa. Tanpa banyak publikasi, sebuah pintu kerjasama baru mulai terbuka di Jakarta. Di dalam hanggar militer itu, para delegasi dari Eropa masih berdiri mengelilingi kendaraan tempur yang baru saja diperlihatkan kepada mereka. Dari jarak dekat, detail teknis kendaraan tersebut terlihat jauh lebih jelas. Lapisan baja komposit menutupi hampir seluruh badan tank. Bagian menaranya dilengkapi berbagai sensor modern yang terhubung dengan sistem kendali digital. Seorang perwira dari Rumania berjalan perlahan mengitari kendaraan itu sambil memperhatikan setiap komponen. Ia sudah bertahun-tahun terlibat dalam program modernisasi kendaraan tempur di negaranya. Pengalamannya membuat ia cukup cepat mengenali teknologi yang digunakan dalam sebuah sistem militer. Yang membuatnya terkejut bukan hanya bentuk kendaraan tersebut, tetapi integrasi sistem yang terlihat rapi. Di bagian menara terdapat modul perlindungan aktif yang dirancang untuk mendeteksi dan menghancurkan proyektil yang datang sebelum mengenai badan tank. Sistem seperti ini biasanya hanya dipasang pada kendaraan tempur generasi terbaru milik negara maju. Seorang insinyur Indonesia kemudian menjelaskan bahwa sistem tersebut bekerja dengan kombinasi radar jarak pendek
dan komputer pemrosesan cepat. Ketika ancaman terdeteksi, sistem akan menghitung arah serangan dan mengaktifkan mekanisme perlindungan dalam waktu sangat singkat. Para delegasi mendengarkan dengan serius. Selain perlindungan aktif, kendaraan tempur itu juga menggunakan sistem kendali tembakan digital. Komputer balistik di dalam kendaraan mampu menghitung berbagai faktor seperti jarak, kecepatan angin, dan pergerakan target. Informasi tersebut langsung diteruskan ke penembak sehingga akurasi tembakan dapat meningkat secara signifikan. Perwira dari Spanyol kemudian bertanya tentang kemampuan kendaraan itu saat bergerak di medan yang sulit. Insinyur Indonesia menjelaskan bahwa mesin yang digunakan dirancang untuk memberikan tenaga besar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Suspensi kendaraan juga disesuaikan agar mampu bergerak stabil di berbagai jenis medan. Penjelasan tersebut dilengkapi dengan rekaman uji coba lapangan yang ditampilkan melalui layar portabel di dalam hanggar. Video itu menunjukkan kendaraan tempur melaju di medan berlumpur, melewati jalur berbatu, dan melakukan tembakan saat bergerak. Beberapa delegasi tampak mencatat informasi penting. Selama ini, banyak negara Eropa Timur menghadapi tantangan dalam memperbarui kendaraan tempur mereka. Sebagian besar tank yang masih digunakan berasal dari desain lama yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. Proses penggantian kendaraan tersebut membutuhkan biaya besar dan seringkali memakan waktu panjang. Teknologi yang diperlihatkan Indonesia membuka kemungkinan baru bagi mereka. Seorang pejabat militer dari Polandia kemudian mengajukan pertanyaan mengenai kapasitas produksi. Ia ingin mengetahui apakah Indonesia benar-benar mampu memproduksi kendaraan tempur dalam jumlah besar jika ada pesanan dari luar negeri. Pertanyaan itu dijawab langsung oleh Ardi Wicaksono, yang menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengembangkan jaringan industri pertahanan yang melibatkan beberapa pabrik utama dan ratusan perusahaan pendukung. Sistem produksi dirancang agar mampu meningkatkan jumlah output ketika permintaan meningkat. Ardi tidak memberikan angka pasti, tetapi ia menegaskan bahwa kapasitas produksi nasional terus berkembang setiap tahun. Jawaban tersebut membuat beberapa delegasi saling berbicara singkat. Mereka memahami bahwa kemampuan teknologi saja tidak cukup dalam industri pertahanan. Kapasitas produksi dan kecepatan pengiriman juga sangat menentukan keputusan pembelian. Kunjungan di hanggar itu berlangsung cukup lama. Para delegasi diberi kesempatan melihat bagian dalam kendaraan tempur, termasuk ruang kendali dan sistem elektronik yang digunakan oleh awak. Semakin lama mereka memeriksa kendaraan tersebut, semakin jelas bahwa proyek ini tidak dibuat secara terburu-buru. Desainnya menunjukkan proses pengembangan yang matang dan melibatkan banyak penelitian teknis. Sebelum meninggalkan hanggar, salah satu delegasi dari Eropa berkata dengan nada serius kepada rekannya bahwa mereka mungkin perlu mempelajari teknologi ini lebih jauh. Komentar itu singkat, tetapi cukup menggambarkan perubahan sikap yang mulai muncul. Apa yang sebelumnya dianggap hanya sebagai proyek militer dari negara berkembang, kini mulai dipandang sebagai alternatif nyata dalam pasar kendaraan tempur modern. Setelah kunjungan para delegasi Eropa selesai, diskusi mengenai teknologi militer Indonesia mulai berkembang di berbagai kalangan pertahanan internasional. Namun, bagi banyak orang di luar negeri, kemajuan tersebut terlihat muncul secara tiba-tiba. Tidak banyak yang mengetahui bahwa perjalanan menuju titik itu sebenarnya dimulai jauh sebelumnya. Beberapa puluh tahun yang lalu, industri pertahanan Indonesia berada dalam kondisi sulit. Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia memberi dampak besar pada berbagai sektor, termasuk pengembangan teknologi militer. Banyak proyek penelitian terhenti karena keterbatasan anggaran. Beberapa kerjasama internasional juga terhambat akibat tekanan politik dan pembatasan teknologi dari negara lain. Situasi tersebut membuat Indonesia tidak memiliki banyak pilihan. Jika ingin mempertahankan kemampuan militernya, negara itu harus mulai mengembangkan teknologi sendiri. Pada masa itu, sejumlah insinyur muda bekerja di berbagai lembaga penelitian milik negara. Mereka tidak memiliki fasilitas secanggih negara industri besar, tetapi mereka memiliki satu kelebihan penting, yaitu keinginan kuat untuk belajar dan membangun kemampuan mandiri. Prosesnya berjalan lambat. Banyak proyek dimulai dari tahap dasar. Para peneliti mempelajari ulang desain mesin, sistem elektronik, hingga teknologi material yang digunakan dalam kendaraan militer modern. Beberapa komponen masih harus dibeli dari luar negeri, tetapi sedikit demi sedikit mereka mulai memproduksi bagian tertentu di dalam negeri. Pemerintah Indonesia kemudian mulai menyusun rencana jangka panjang untuk membangun industri pertahanan nasional. Program tersebut tidak hanya berfokus pada produksi senjata, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia, riset teknologi,
serta pembangunan jaringan perusahaan pendukung. Sejumlah universitas teknik dilibatkan dalam penelitian militer. Mahasiswa dan peneliti diberi kesempatan bekerja bersama industri untuk mengembangkan berbagai sistem baru. Kerjasama antara lembaga pendidikan, perusahaan negara, dan militer perlahan membentuk ekosistem teknologi yang lebih kuat. Pada tahap awal, hasilnya belum terlihat besar. Banyak proyek hanya menghasilkan prototipe atau sistem dengan kemampuan terbatas. Namun, pengalaman yang diperoleh dari proses tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan teknologi. Berikutnya, beberapa tahun kemudian, Indonesia mulai berhasil memproduksi kendaraan lapis baja ringan yang digunakan oleh militernya sendiri. Produksi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor ke beberapa negara yang memiliki kebutuhan serupa. Keberhasilan kecil itu memberi dorongan besar bagi para insinyur dan pembuat kebijakan. Mereka menyadari bahwa dengan investasi yang tepat dan kerjasama yang kuat, industri pertahanan nasional dapat berkembang lebih jauh. Pemerintah kemudian meningkatkan dukungan terhadap penelitian teknologi militer. Anggaran riset diperbesar dan fasilitas produksi diperbarui. Beberapa proyek baru diluncurkan untuk mengembangkan kendaraan tempur yang lebih modern, serta sistem elektronik yang lebih canggih. Proses pengembangan tersebut berlangsung dalam waktu panjang dan seringkali tanpa sorotan media internasional. Banyak negara di luar kawasan Asia Tenggara tidak menyadari perubahan yang sedang terjadi di dalam industri pertahanan Indonesia. Namun bagi para insinyur yang terlibat langsung, setiap tahap kemajuan memiliki arti penting. Mereka melihat bagaimana kemampuan desain, produksi, dan pengujian meningkat dari tahun ke tahun. Ketika kendaraan tempur generasi terbaru akhirnya selesai dikembangkan dan diuji oleh militer Indonesia. Proyek itu sebenarnya merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dimulai sejak masa sulit sebelumnya. Apa yang dilihat para delegasi Eropa di Hanggar Jakarta bukanlah pencapaian yang muncul dalam waktu singkat. Teknologi tersebut merupakan hasil kerja bertahan-tahan dari para peneliti, teknisi, dan perencana yang terus membangun kemampuan industri pertahanan nasional secara bertahap. Bagi Indonesia, keberhasilan itu bukan hanya soal teknologi militer, itu juga menjadi bukti bahwa sebuah negara yang pernah menghadapi berbagai keterbatasan dapat bangkit dengan mengandalkan riset, kerja keras, dan perencanaan jangka panjang. Beberapa minggu setelah kunjungan delegasi militer ke Jakarta, pembahasan mengenai kendaraan tempur Indonesia mulai masuk ke tingkat yang lebih serius. Di Eropa, informasi yang sebelumnya hanya beredar di kalangan kecil, kini mulai dibahas dalam pertemuan resmi para pejabat pertahanan. Di Brussels, markas besar NATO menjadi tempat berlangsungnya salah satu diskusi penting tersebut. Perwakilan dari berbagai negara anggota berkumpul untuk membicarakan berbagai isu keamanan, termasuk rencana modernisasi peralatan militer di beberapa negara Eropa Timur. Dalam salah satu sesi tertutup, topik tentang kendaraan tempur yang dikembangkan Indonesia mulai dibicarakan. Beberapa delegasi yang sebelumnya telah mengunjungi fasilitas militer di Jakarta menyampaikan hasil pengamatan mereka. Mereka menjelaskan bahwa teknologi yang diperlihatkan tidak bisa dianggap sebagai proyek percobaan biasa. Salah satu perwira dari Polandia mengatakan bahwa kendaraan tersebut memiliki sistem perlindungan dan kendali tembakan yang sebanding dengan kendaraan tempur modern yang digunakan di Eropa. Ia juga menambahkan bahwa proses produksi yang diperlihatkan di Indonesia menunjukkan kemampuan industri yang cukup besar. Pendapat itu memicu diskusi yang cukup panjang di antara para delegasi. Sebagian pejabat merasa perlu berhati-hati. Mereka mengingatkan bahwa kerjasama pertahanan dengan negara di luar lingkaran industri barat dapat menimbulkan konsekuensi politik. Hubungan dengan Amerika Serikat juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan pengadaan militer. Namun ada pula delegasi yang melihat masalah tersebut dari sudut pandang berbeda. Beberapa negara Eropa Timur selama bertahun-tahun menghadapi kesulitan dalam memperbarui armada kendaraan tempur mereka. Banyak peralatan yang masih digunakan berasal dari desain lama yang sudah beroperasi sejak masa Perang Dingin. Proses penggantian kendaraan tersebut membutuhkan dana besar yang tidak selalu tersedia dalam anggaran pertahanan. Di sisi lain, kebutuhan modernisasi tidak bisa terus ditunda. Situasi keamanan di kawasan Eropa membuat banyak negara merasa perlu memperkuat kemampuan militernya dalam waktu relatif cepat. Dalam diskusi tersebut, salah satu pejabat dari Rumania menyampaikan pandangannya secara terbuka. Ia mengatakan bahwa negaranya harus mulai mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia di pasar internasional. Jika ada produsen yang mampu menawarkan teknologi memadai dengan harga lebih terjangkau, maka opsi tersebut
layak dipelajari secara serius. Pernyataan itu membuat beberapa delegasi lain mulai mengemukakan pandangan serupa. Mereka menekankan bahwa keputusan pengadaan militer pada akhirnya harus didasarkan pada kebutuhan pertahanan nasional. Faktor harga, kecepatan produksi, serta kemampuan teknologi menjadi pertimbangan utama. Indonesia mulai disebut sebagai salah satu alternatif baru yang patut diperhatikan. Meskipun demikian, tidak semua pihak langsung menyetujui gagasan tersebut. Beberapa pejabat tetap mengingatkan bahwa sistem militer NATO selama ini dibangun dengan standar teknologi yang seragam. Menggunakan peralatan dari produsen baru berarti perlu melakukan penyesuaian tambahan agar sistem tersebut dapat terintegrasi dengan peralatan lain. Diskusi berlangsung cukup lama tanpa menghasilkan keputusan langsung. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Kendaraan tempur Indonesia yang sebelumnya hampir tidak dikenal di Eropa, kini menjadi bahan pembicaraan serius di antara para pengambil keputusan militer. Setelah pertemuan itu berakhir, beberapa negara memutuskan untuk melanjutkan kajian teknis secara terpisah. Tim analis pertahanan diminta mempelajari spesifikasi kendaraan tempur Indonesia secara lebih rinci. Mereka juga mulai menghitung kemungkinan biaya pengadaan serta dampaknya terhadap sistem militer yang sudah ada. Bagi sebagian negara, langkah tersebut bukan berarti langsung memilih Indonesia sebagai pemasok senjata. Namun proses evaluasi itu menunjukkan bahwa pandangan terhadap industri pertahanan Indonesia mulai berubah. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai proyek dari negara berkembang, kini mulai dipandang sebagai pilihan nyata dalam pasar kendaraan tempur global. Perubahan sikap itu terjadi secara perlahan, tetapi arahnya sudah mulai terlihat. Diskusi mengenai teknologi militer Indonesia tidak hanya berhenti di Eropa. Informasi tentang kendaraan tempur yang sedang menarik perhatian NATO juga mulai sampai ke kawasan Asia. Beberapa laporan analisis pertahanan internasional membahas perkembangan industri militer Indonesia secara lebih rinci. Dari laporan-laporan tersebut, sejumlah negara mulai memperhatikan perubahan yang sedang terjadi di Asia Tenggara. Di Tokyo, Kementerian Pertahanan Jepang termasuk salah satu lembaga yang mengikuti perkembangan itu dengan cukup serius. Jepang dikenal sebagai negara dengan teknologi militer maju, tetapi kebijakan pertahanannya selama bertahan-tahan sangat berhati-hati. Dalam hal kerjasama industri senjata dengan negara lain, suatu pagi di sebuah ruang rapat kementerian, beberapa pejabat pertahanan Jepang berkumpul untuk membahas laporan terbaru dari para analis mereka. Di atas meja terdapat beberapa dokumen yang merangkum perkembangan teknologi kendaraan tempur Indonesia serta potensi produksinya. Salah satu analis senior Jepang memulai presentasi dengan menjelaskan bahwa Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam industri pertahanan nasionalnya. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya investasi besar dalam bidang riset teknologi militer serta pembangunan fasilitas produksi baru. Para pejabat yang hadir mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi Jepang, stabilitas keamanan di kawasan Asia sangat penting. Indonesia merupakan negara besar dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Setiap perubahan dalam kemampuan militernya tentu akan menjadi perhatian bagi negara-negara di kawasan. Analis tersebut kemudian menampilkan beberapa foto hasil pengamatan satelit yang menunjukkan aktivitas di beberapa fasilitas produksi kendaraan militer di Indonesia. Dari citra tersebut terlihat bahwa beberapa pabrik beroperasi dengan kapasitas tinggi. Selain itu, laporan dari mitra Jepang di Eropa juga menyebutkan bahwa delegasi militer dari beberapa negara NATO telah mengunjungi fasilitas pertahanan Indonesia dan melakukan penilaian langsung terhadap teknologi yang dikembangkan di sana. Informasi tersebut memicu diskusi di dalam ruang rapat. Seorang pejabat dari Departemen Perencanaan Militer Jepang mengatakan bahwa perkembangan ini menunjukkan adanya pemain baru dalam industri pertahanan global. Selama ini, pasar kendaraan tempur modern didominasi oleh beberapa negara besar. Jika Indonesia benar-benar mampu memproduksi teknologi yang kompetitif, peta industri tersebut bisa berubah dalam beberapa tahun ke depan. Pejabat lain kemudian mengajukan pertanyaan tentang tingkat keandalan teknologi yang dikembangkan Indonesia. Mereka ingin mengetahui apakah sistem tersebut sudah melalui pengujian operasional yang cukup. Analis menjelaskan bahwa kendaraan tempur tersebut telah diuji oleh militer Indonesia dalam berbagai kondisi medan. Beberapa laporan uji coba juga menunjukkan hasil yang cukup stabil. Diskusi kemudian beralih pada kemungkinan kerjasama di masa depan. Jepang sebenarnya memiliki industri pertahanan yang kuat, tetapi dalam beberapa bidang tertentu mereka tetap membuka peluang untuk kolaborasi teknologi dengan negara lain. Kerjasama semacam itu dapat memberikan manfaat dalam pertukaran pengetahuan serta pengembangan sistem baru. Namun keputusan seperti itu tidak dapat diambil dengan cepat.
pemerintah Jepang dikenal sangat berhati-hati dalam menentukan mitra industri pertahanan. Setiap kemungkinan kerjasama harus melalui kajian teknis dan politik yang mendalam. Meskipun demikian, pertemuan pagi itu menghasilkan satu kesimpulan penting. Para pejabat sepakat bahwa perkembangan industri militer Indonesia tidak boleh diabaikan. Negara tersebut kini mulai menunjukkan kemampuan teknologi yang layak diperhitungkan di tingkat internasional. Sebagai langkah awal, tim analis diminta untuk terus memantau perkembangan program kendaraan tempur Indonesia serta aktivitas ekspor militernya. Keputusan itu terlihat sederhana, tetapi memiliki arti besar. Untuk pertama kalinya dalam diskusi resmi di Tokyo, Indonesia mulai disebut sebagai salah satu negara yang berpotensi memengaruhi dinamika industri pertahanan global. Perhatian dari Jepang menunjukkan bahwa perubahan yang sedang terjadi di Indonesia mulai dilihat dari berbagai sudut dunia. Perkembangan yang terjadi di Eropa dan Asia akhirnya sampai kembali ke Washington dengan laporan yang jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Jika pada awalnya informasi tentang kendaraan tempur Indonesia hanya dianggap sebagai kabar kecil dalam laporan industri pertahanan, kini situasinya mulai berubah. Beberapa negara NATO benar-benar mempelajari kemungkinan kerjasama dengan Indonesia. Di Gedung Putih, sebuah pertemuan tertutup kembali diadakan untuk membahas situasi tersebut. Presiden Richard Cole memanggil beberapa pejabat penting dari Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, serta para penasihat keamanan nasional. Mereka diminta memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan industri militer Indonesia dan dampaknya terhadap pasar senjata global. Seorang pejabat intelijen memulai penjelasan dengan memaparkan rangkuman laporan dari berbagai wilayah. Menurut data yang mereka kumpulkan, minat terhadap kendaraan tempur Indonesia mulai muncul di beberapa negara Eropa Timur. Beberapa delegasi militer bahkan telah melakukan kunjungan langsung ke fasilitas produksi di Jakarta. Informasi itu membuat suasana rapat menjadi lebih serius dibandingkan pertemuan sebelumnya. Selama ini, Amerika Serikat memegang peran sangat kuat dalam pasar persenjataan dunia. Banyak negara sekutu bergantung pada teknologi militer Amerika untuk memperkuat sistem pertahanan mereka. Hubungan tersebut bukan hanya soal bisnis, tetapi juga berkaitan dengan pengaruh politik dan keamanan. Jika negara lain mulai membeli sistem militer dari produsen baru, keseimbangan tersebut bisa berubah secara perlahan. Seorang pejabat dari Departemen Pertahanan menjelaskan bahwa kendaraan tempur Indonesia menawarkan kombinasi yang menarik bagi banyak negara. Teknologi yang digunakan cukup modern, sementara harga yang ditawarkan berada di bawah produk dari beberapa produsen barat. Kombinasi tersebut membuat beberapa negara mulai melihatnya sebagai alternatif yang realistis. Presiden Cole kemudian menanyakan apakah perkembangan tersebut dapat mengancam posisi industri pertahanan Amerika dalam jangka panjang. Para penasihat memberikan jawaban yang cukup hati-hati. Mereka mengatakan bahwa Indonesia belum berada pada tingkat produksi yang sama dengan negara industri besar, tetapi kecepatannya dalam membangun kapasitas teknologi patut diperhatikan. Jika pertumbuhan tersebut terus berlanjut, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain baru dalam pasar persenjataan global. Pembahasan kemudian beralih pada langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Amerika. Beberapa pejabat menyarankan agar hubungan diplomatik dengan negara-negara sekutu diperkuat, agar mereka tetap memilih produk dari industri pertahanan barat. Pejabat lain berpendapat bahwa Amerika perlu meningkatkan kerjasama teknologi dengan sekutunya, agar mereka tidak mencari alternatif di luar jaringan yang sudah ada. Diskusi berlangsung cukup panjang dan melibatkan berbagai pertimbangan strategis. Selain faktor ekonomi, para pejabat juga menyoroti dampak politik dari perkembangan tersebut. Industri pertahanan seringkali menjadi bagian penting dalam hubungan antar negara. Negara yang membeli sistem militer dari suatu produsen biasanya juga akan membangun hubungan strategis dengan negara pemasoknya. Hal itu berarti peningkatan ekspor senjata Indonesia dapat memperluas pengaruh politiknya di berbagai kawasan. Setelah mendengarkan berbagai pendapat, Presiden Cole meminta agar situasi ini terus dipantau dengan lebih serius. Ia juga meminta laporan berkala mengenai perkembangan industri pertahanan Indonesia serta aktivitas diplomasi militernya dengan negara lain. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Washington mulai melihat Indonesia dengan sudut pandang berbeda. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai perkembangan kecil, kini mulai dipahami sebagai bagian dari perubahan yang lebih besar dalam peta industri militer dunia. Perhatian dari Amerika Serikat menandai satu hal penting. Indonesia, yang selama ini jarang disebut dalam percakapan mengenai kekuatan industri pertahanan global, kini mulai masuk dalam perhitungan para pembuat kebijakan di tingkat tertinggi, dan perkembangan itu masih terus bergerak. Beberapa bulan setelah berbagai diskusi terjadi,
di Eropa dan Amerika. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih terbuka. Untuk pertama kalinya, militer Indonesia mengadakan demonstrasi teknologi pertahanan dalam skala besar yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara. Acara tersebut diselenggarakan di sebuah wilayah latihan militer yang jauh dari pusat kota. Area itu luas dan dirancang khusus untuk pengujian berbagai sistem tempur. Beberapa negara diundang secara resmi untuk menyaksikan langsung kemampuan kendaraan tempur dan peralatan militer yang selama ini hanya mereka lihat melalui laporan teknis. Sejak pagi hari, para delegasi mulai berdatangan. Mereka berasal dari berbagai negara Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Sebagian besar merupakan pejabat militer yang terlibat langsung dalam program pengadaan alat utama sistem persenjataan di negaranya masing-masing. Di area pengamatan, para tamu ditempatkan di sebuah tribun yang menghadap langsung ke lapangan uji coba. Dari tempat itu mereka dapat melihat seluruh aktivitas yang akan diperlihatkan oleh militer Indonesia. Setelah semua delegasi berkumpul, acara dimulai dengan penjelasan singkat mengenai tujuan demonstrasi tersebut. Perwakilan militer Indonesia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperlihatkan kemampuan operasional beberapa sistem yang telah dikembangkan oleh industri pertahanan nasional. Tidak ada pidato panjang. Penjelasan diberikan secara langsung dan sederhana. Beberapa menit kemudian, suara mesin kendaraan berat mulai terdengar dari kejauhan. Sekelompok kendaraan tempur muncul dari balik jalur tanah di sisi lapangan. Kendaraan tersebut bergerak dalam formasi teratur sambil melewati berbagai rintangan yang telah disiapkan. Para delegasi memperhatikan dengan seksama. Kendaraan tempur utama kemudian berhenti di posisi tembak. Target yang ditempatkan di kejauhan mulai terlihat melalui layar pemantau yang dipasang di area tribun. Dalam hitungan detik, meriam utama kendaraan itu menembakkan proyektil ke arah sasaran. Ledakan terdengar jelas di lapangan. Target yang berada ratusan meter di depan langsung hancur setelah terkena tembakan pertama. Sistem kamera jarak jauh memperlihatkan dampak tembakan secara detail kepada para tamu yang menyaksikan dari tribun. Demonstrasi kemudian dilanjutkan dengan simulasi pergerakan kendaraan tempur di medan yang lebih sulit. Kendaraan tersebut melintasi jalur tanah yang tidak rata, melewati genangan lumpur, serta menanjak di permukaan berbatu. Semua dilakukan dengan kecepatan yang cukup stabil. Selain kendaraan tempur utama, militer Indonesia juga memperlihatkan beberapa sistem pendukung lainnya. Drone pengintai diterbangkan di atas area latihan untuk menunjukkan kemampuan pengawasan udara. Data dari drone tersebut langsung ditampilkan pada layar yang terhubung dengan sistem kendali di lapangan. Para delegasi mulai berdiskusi di antara mereka. Beberapa pejabat militer mencatat berbagai detail teknis yang mereka lihat selama demonstrasi berlangsung. Mereka memperhatikan koordinasi antara kendaraan tempur, sistem pengawasan udara, dan pusat kendali yang berada di belakang garis operasi. Koordinasi tersebut menunjukkan bahwa teknologi yang dikembangkan Indonesia tidak hanya berfokus pada satu jenis peralatan, tetapi juga pada integrasi sistem tempur secara keseluruhan. Setelah demonstrasi selesai, para tamu diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan para insinyur serta perwira militer yang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut. Pertanyaan yang diajukan cukup teknis dan detail. Beberapa delegasi terlihat semakin tertarik setelah mendapatkan penjelasan langsung mengenai proses pengembangan dan kemampuan produksi industri pertahanan Indonesia. Bagi sebagian tamu yang hadir, demonstrasi tersebut memberikan gambaran yang jauh lebih jelas dibandingkan laporan tertulis yang mereka baca sebelumnya. Apa yang mereka lihat di lapangan menunjukkan bahwa teknologi tersebut benar-benar berfungsi dalam kondisi operasional. Kegiatan hari itu menjadi salah satu momen penting bagi industri pertahanan Indonesia. Untuk pertama kalinya, kemampuan yang selama ini berkembang di dalam negeri diperlihatkan secara terbuka kepada dunia internasional. Dan dari reaksi para delegasi yang hadir, terlihat bahwa demonstrasi tersebut berhasil menarik perhatian yang lebih besar dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah demonstrasi militer di Indonesia selesai, berbagai laporan mulai beredar di kalangan pejabat pertahanan Eropa. Delegasi yang hadir dalam uji coba tersebut menyampaikan hasil pengamatan mereka kepada pemerintah masing-masing. Informasi yang disampaikan tidak lagi bersifat umum, tetapi sudah mencakup penilaian teknis yang cukup rinci. Di Rumania, laporan tersebut menjadi bahan pembahasan serius di Kementerian Pertahanan. Negara itu sudah lama berencana memperbarui armada kendaraan tempur darat yang sebagian besar berasal dari desain lama. Banyak kendaraan yang digunakan masih merupakan peninggalan program militer masa lalu dan membutuhkan penggantian dalam waktu dekat. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Rumania
telah mempelajari berbagai pilihan dari produsen senjata internasional. Beberapa perusahaan besar dari Eropa Barat dan Amerika menawarkan kendaraan tempur modern dengan teknologi yang sangat maju. Namun harga yang ditawarkan cukup tinggi dan proses pengadaan sering memerlukan waktu panjang. Laporan tentang teknologi militer Indonesia memberikan sudut pandang baru dalam diskusi tersebut. Para pejabat militer Rumania mempelajari hasil demonstrasi yang mereka saksikan di lapangan latihan Indonesia. Mereka menilai kendaraan tempur tersebut memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan operasional militer mereka. Sistem perlindungan, kendali tembakan, serta mobilitas kendaraan dinilai sesuai dengan kondisi medan yang kemungkinan akan dihadapi oleh pasukan darat. Selain faktor teknologi, satu hal yang paling menarik perhatian adalah struktur biaya produksi. Berdasarkan perhitungan awal, harga kendaraan tempur yang ditawarkan Indonesia berada di bawah beberapa produk dari produsen besar dunia. Perbedaan harga tersebut memberi ruang bagi Rumania untuk memperbarui lebih banyak unit kendaraan dalam batas anggaran yang tersedia. Namun keputusan pengadaan militer tidak dapat diambil secara terburu-buru. Pemerintah Rumania membentuk tim evaluasi khusus yang terdiri dari pejabat militer, analis pertahanan, serta ahli teknologi kendaraan tempur. Tim ini diminta melakukan kajian mendalam sebelum keputusan akhir dibuat. Selama beberapa minggu, tim tersebut memeriksa berbagai aspek teknis dari kendaraan tempur Indonesia. Mereka juga membandingkan spesifikasi sistem tersebut dengan kendaraan lain yang tersedia di pasar internasional. Selain itu, tim evaluasi juga mempelajari kemampuan produksi industri pertahanan Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesanan dapat dipenuhi sesuai jadwal jika kerjasama benar-benar dilakukan. Setelah proses kajian selesai, hasilnya disampaikan dalam rapat tingkat tinggi di pemerintah Rumania. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai pertimbangan teknis, ekonomi, serta dampak politik dari keputusan yang akan diambil. Diskusi berlangsung cukup panjang. Sebagian pejabat mengingatkan bahwa kerjasama militer dengan negara baru tentu memerlukan proses penyesuaian. Namun banyak pihak juga melihat bahwa Indonesia telah menunjukkan kemampuan teknologi yang layak untuk dipertimbangkan secara serius. Akhirnya pemerintah Rumania mengambil keputusan penting. Negara tersebut setuju untuk memulai kerjasama pengadaan kendaraan tempur dengan Indonesia melalui kontrak awal dalam jumlah tertentu. Kesepakatan tersebut tidak hanya mencakup pembelian unit kendaraan, tetapi juga kerjasama teknis yang memungkinkan transfer pengetahuan dalam proses pemeliharaan dan operasional. Penandatanganan kontrak dilakukan secara resmi dalam pertemuan antara perwakilan pemerintah kedua negara. Berita tentang kesepakatan itu segera menyebar ke berbagai media internasional. Banyak pengamat pertahanan melihat langkah Rumania sebagai keputusan yang cukup berani, karena untuk pertama kalinya negara anggota NATO memilih kendaraan tempur dari produsen baru di luar lingkaran industri pertahanan Barat. Keputusan tersebut juga menarik perhatian negara lain yang sebelumnya masih berada pada tahap pengamatan. Bagi Indonesia, kontrak tersebut memiliki arti yang sangat besar. Itu menjadi bukti pertama bahwa teknologi yang mereka kembangkan mampu bersaing di pasar militer internasional. Langkah kecil yang dimulai dari satu kontrak kini membuka pintu menuju perubahan yang lebih luas. Keputusan Rumania untuk menandatangani kontrak kendaraan tempur dengan Indonesia segera menarik perhatian banyak negara. Berita tersebut menyebar cepat melalui laporan media internasional dan jaringan analis pertahanan. Banyak pihak yang sebelumnya hanya memantau perkembangan teknologi militer Indonesia kini mulai mempelajarinya dengan lebih serius. Di beberapa negara Eropa Timur, langkah Rumania menjadi bahan diskusi penting. Negara-negara di kawasan itu memiliki kondisi yang hampir sama. Sebagian besar masih menggunakan kendaraan tempur lama yang dirancang beberapa puluh tahun sebelumnya. Program modernisasi militer sudah direncanakan sejak lama, tetapi sering tertunda karena masalah anggaran dan proses pengadaan yang rumit. Kontrak yang dilakukan Rumania menunjukkan bahwa ada alternatif baru di pasar kendaraan tempur internasional. Di Polandia, para pejabat pertahanan mulai mempelajari secara rinci kesepakatan yang dibuat oleh Rumania. Mereka ingin mengetahui bagaimana proses evaluasi dilakukan, serta apa saja keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Tim analis militer Polandia kemudian mengumpulkan berbagai laporan mengenai kendaraan tempur Indonesia. Mereka mempelajari spesifikasi teknis, sistem perlindungan, serta kemampuan mobilitas kendaraan tersebut. Selain itu, mereka juga memeriksa laporan demonstrasi militer yang pernah diperlihatkan kepada delegasi internasional di Indonesia. Hasil kajian awal menunjukkan
bahwa teknologi yang digunakan Indonesia memiliki standar yang cukup baik untuk berbagai operasi militer modern. Di sisi lain, beberapa pejabat Polandia juga mempertimbangkan faktor ekonomi. Biaya modernisasi militer selalu menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Jika sebuah sistem dapat memberikan kemampuan yang memadai dengan biaya lebih rendah, maka pilihan tersebut tentu memiliki nilai strategis. Diskusi serupa juga terjadi di beberapa negara lain di Eropa. Spanyol termasuk salah satu negara yang mulai mengikuti perkembangan tersebut dengan lebih serius. Meskipun industri pertahanan Spanyol cukup kuat, mereka tetap terbuka terhadap kemungkinan kerjasama dengan negara lain dalam proyek tertentu. Para analis Spanyol menilai bahwa perkembangan industri militer Indonesia menunjukkan adanya perencanaan jangka panjang yang cukup jelas. Mereka melihat bahwa Indonesia tidak hanya berusaha menjual produk militer, tetapi juga membangun kemampuan teknologi secara bertahap. Sementara itu, di Asia, beberapa negara juga mulai memperhatikan perubahan tersebut. Negara-negara yang selama ini mencari alternatif pemasok peralatan militer mulai memasukkan Indonesia ke dalam daftar produsen yang perlu dipelajari. Kementerian Pertahanan Indonesia sendiri menerima peningkatan jumlah permintaan informasi dari berbagai negara. Beberapa delegasi militer kembali datang untuk melihat fasilitas produksi serta melakukan diskusi teknis dengan para insinyur Indonesia. Pemerintah Indonesia menyikapi perkembangan tersebut dengan hati-hati. Mereka tidak ingin terlihat terlalu agresif dalam memasarkan produk militer. Fokus utama tetap pada penguatan kemampuan pertahanan nasional dan pengembangan teknologi dalam negeri. Namun, keberhasilan kontrak pertama telah memberikan kepercayaan diri baru bagi industri pertahanan Indonesia. Bagi para insinyur dan teknisi yang selama bertahun-tahun bekerja di balik layar, perkembangan ini menjadi pengakuan atas usaha panjang yang mereka lakukan. Teknologi yang mereka kembangkan kini mulai mendapat perhatian dari dunia internasional. Di Washington dan Brussels, para analis pertahanan juga terus memantau situasi tersebut. Mereka melihat adanya perubahan kecil dalam pola pengadaan militer di beberapa negara. Perubahan itu mungkin belum terlihat besar dalam angka penjualan global, tetapi arah perkembangannya sudah mulai jelas. Langkah yang dimulai dari satu kontrak kini mulai memicu diskusi di banyak negara mengenai kemungkinan kerjasama baru dengan Indonesia. Dan bagi industri pertahanan dunia, setiap perubahan kecil dalam keputusan pengadaan militer dapat menjadi awal dari pergeseran yang lebih besar di masa depan. Beberapa bulan setelah kontrak pertama dengan Rumania diumumkan, suasana di beberapa pusat analisis pertahanan dunia mulai berubah. Jika sebelumnya perkembangan industri militer Indonesia hanya dianggap sebagai topik kecil dalam laporan global, kini banyak lembaga penelitian mulai memberikan perhatian lebih serius. Di Washington, Adrian Keller kembali duduk di ruang kerjanya sambil membaca laporan terbaru yang baru saja masuk dari berbagai jaringan intelijen dan analis industri. Ia adalah salah satu orang yang sejak awal memperhatikan perkembangan tersebut dengan lebih teliti dibandingkan rekan-rekannya. Di layar komputernya terlihat grafik perubahan pasar kendaraan tempur internasional. Angkanya belum menunjukkan pergeseran besar, tetapi ada satu pola yang mulai terlihat jelas. Permintaan informasi tentang produk militer Indonesia meningkat di berbagai wilayah. Beberapa negara yang sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan Indonesia sebagai pemasok senjata, kini mulai meminta data teknis dan penjelasan lebih rinci mengenai teknologi yang dikembangkan di sana. Adrian membuka beberapa dokumen tambahan yang berasal dari kantor analis pertahanan di Eropa. Laporan itu menjelaskan bahwa setelah kontrak dengan Rumania diumumkan, beberapa negara lain mulai mempelajari kemungkinan kerjasama serupa. Mereka belum mengambil keputusan, tetapi diskusi internal sudah dimulai di tingkat Kementerian Pertahanan. Perubahan ini membuat banyak analis di Washington mulai meninjau kembali asumsi lama mereka. Selama bertahun-tahun, industri pertahanan global didominasi oleh kelompok negara yang relatif sama. Amerika Serikat, beberapa negara Eropa Barat, serta beberapa produsen besar di Asia Timur menjadi pemain utama dalam pasar tersebut. Negara lain biasanya hanya berperan sebagai pembeli atau mitra produksi terbatas. Kemunculan Indonesia sebagai pemasok kendaraan tempur modern mulai menantang pola tersebut. Di ruang rapat lembaga analisis tempat Adrian bekerja, sebuah diskusi internal kembali diadakan untuk membahas perkembangan terbaru. Beberapa analis mempresentasikan data tentang pertumbuhan industri pertahanan Indonesia, termasuk peningkatan fasilitas produksi serta investasi dalam riset teknologi militer. Mereka juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia secara konsisten
meningkatkan dukungan terhadap program pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri. Beberapa peserta rapat terlihat cukup terkejut dengan skala perkembangan tersebut. Selama ini, perhatian mereka lebih banyak tertuju pada negara-negara besar yang memiliki tradisi panjang dalam industri militer. Perubahan yang terjadi di Asia Tenggara tidak selalu mendapat perhatian yang sama. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia mulai membangun posisi yang berbeda. Selain produksi kendaraan tempur, beberapa laporan juga menyebutkan perkembangan dalam teknologi drone, sistem komunikasi militer, serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa pembangunan industri pertahanan Indonesia tidak hanya berfokus pada satu jenis produk. Adrian kemudian menyampaikan pendapatnya dalam diskusi tersebut. Ia mengatakan bahwa perubahan yang terjadi mungkin tidak akan langsung mengguncang pasar global dalam waktu singkat. Namun jika perkembangan ini terus berlanjut, Indonesia dapat menjadi salah satu pemain penting dalam industri pertahanan dalam beberapa tahun ke depan. Pendapat itu membuat suasana diskusi menjadi lebih serius. Para analis mulai menyadari bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar keberhasilan satu proyek militer. Yang sedang terjadi adalah proses pembangunan industri teknologi yang berlangsung secara bertahap dan terencana. Sementara itu di Indonesia, para insinyur dan teknisi terus bekerja mengembangkan generasi teknologi berikutnya. Program penelitian baru mulai dijalankan untuk meningkatkan kemampuan kendaraan tempur serta sistem elektronik yang mendukung operasi militer modern. Bagi mereka, perhatian dunia internasional bukanlah tujuan utama. Fokus utama tetap pada pengembangan kemampuan nasional yang lebih kuat dan mandiri. Namun tanpa disadari, usaha yang telah berjalan selama bertahun-tahun itu mulai mengubah cara dunia memandang industri pertahanan Indonesia. Perubahan tersebut mungkin masih terlihat kecil bagi sebagian orang. Tetapi bagi para pengamat yang memperhatikan data secara mendalam, arah pergerakan itu sudah mulai terlihat dengan jelas. Setelah beberapa kontrak awal mulai dibicarakan di berbagai negara, banyak pengamat internasional mencoba memahami bagaimana Indonesia dapat mencapai perkembangan industri pertahanan yang cukup cepat. Bagi sebagian orang di luar negeri, kemajuan tersebut terlihat seperti perubahan yang tiba-tiba. Namun bagi para perencana di Indonesia, semuanya merupakan bagian dari strategi yang telah disusun sejak lama. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyadari sejak lama bahwa ketergantungan pada teknologi militer luar negeri memiliki banyak risiko. Dalam beberapa situasi politik internasional, akses terhadap peralatan militer dapat dibatasi oleh keputusan negara lain. Pengalaman seperti itu membuat para pembuat kebijakan mulai berpikir tentang pentingnya membangun kemampuan pertahanan yang lebih mandiri. Dari pemikiran tersebut, lahirlah rencana jangka panjang untuk mengembangkan industri pertahanan nasional. Program ini tidak hanya berfokus pada produksi senjata, tetapi juga mencakup pembangunan ekosistem teknologi yang lengkap. Salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat lembaga penelitian dan pengembangan. Pemerintah meningkatkan dukungan terhadap pusat riset yang bekerja pada teknologi kendaraan tempur, sistem elektronik militer, serta berbagai material khusus yang digunakan dalam industri pertahanan. Pada saat yang sama, kerjasama antara universitas teknik dan industri mulai diperluas. Para mahasiswa dan peneliti diberi kesempatan terlibat dalam proyek pengembangan teknologi militer. Pendekatan ini bertujuan menciptakan generasi baru insinyur yang memiliki pengalaman langsung dalam merancang sistem pertahanan modern. Langkah berikutnya adalah membangun jaringan industri yang dapat mendukung proses produksi. Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertahanan bekerja sama dengan ratusan perusahaan swasta yang memproduksi komponen pendukung. Sistem ini memungkinkan proses produksi berjalan lebih efisien karena setiap perusahaan memiliki peran yang jelas dalam rantai pasokan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia. Program pelatihan teknis diperluas untuk meningkatkan kemampuan para teknisi, insinyur, dan operator yang bekerja di industri pertahanan. Dengan kombinasi riset, pendidikan, dan produksi yang terintegrasi, kemampuan teknologi nasional mulai berkembang secara bertahap. Pada tahap awal, sebagian proyek masih menghasilkan teknologi yang sederhana. Namun setiap program memberikan pengalaman baru yang menjadi dasar bagi pengembangan sistem yang lebih maju di masa berikutnya. Pendekatan bertahap ini membuat industri pertahanan Indonesia
tumbuh secara stabil. Setiap generasi teknologi yang dihasilkan selalu membawa peningkatan dibandingkan proyek sebelumnya. Para perencana di Indonesia juga memahami bahwa keberhasilan dalam industri pertahanan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi. Faktor lain seperti efisiensi produksi, manajemen proyek, serta koordinasi antar lembaga juga sangat menentukan. Karena itu, pemerintah membangun sistem koordinasi yang melibatkan kementerian, militer, lembaga penelitian, dan perusahaan industri. Semua pihak bekerja dalam kerangka strategi yang sama. Hasil dari pendekatan tersebut mulai terlihat ketika kendaraan tempur generasi terbaru berhasil dikembangkan dan diuji oleh militer Indonesia. Sistem itu tidak hanya memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk dipasarkan secara internasional bagi banyak negara yang membutuhkan kendaraan tempur modern dengan biaya lebih terjangkau. Teknologi tersebut menjadi pilihan yang menarik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa strategi jangka panjang yang dijalankan Indonesia mulai memberikan hasil nyata. Apa yang terlihat oleh dunia internasional sebagai keberhasilan baru sebenarnya merupakan hasil dari perencanaan yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Industri pertahanan Indonesia kini tidak lagi berdiri sebagai proyek kecil yang hanya melayani kebutuhan domestik. Ia telah berkembang menjadi bagian dari sistem teknologi nasional yang lebih luas. Dan strategi yang dibangun secara perlahan itu kini mulai mengubah posisi Indonesia dalam peta industri pertahanan dunia. Setelah beberapa kontrak awal mulai berjalan, perubahan dalam industri pertahanan internasional mulai terlihat lebih jelas. Meskipun belum mengguncang pasar global secara langsung, perkembangan yang terjadi perlahan menarik perhatian banyak negara. Indonesia yang sebelumnya jarang disebut dalam pembahasan industri militer kini mulai masuk dalam berbagai laporan strategis di dunia. Di beberapa lembaga penelitian pertahanan internasional, para analis mulai memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi pertumbuhan industri militer cukup kuat. Hal ini bukan hanya karena satu produk kendaraan tempur yang berhasil menarik perhatian pasar, tetapi juga karena arah pembangunan teknologi yang terlihat konsisten. Laporan dari berbagai kawasan menunjukkan bahwa semakin banyak negara yang mulai mencari informasi tentang industri pertahanan Indonesia. Beberapa di antaranya berasal dari negara berkembang yang selama ini menghadapi kesulitan dalam memperoleh teknologi militer dengan harga terjangkau. Bagi negara-negara tersebut, kemunculan produsen baru memberikan pilihan tambahan dalam proses modernisasi militer mereka. Di Eropa Timur, kerjasama antara Indonesia dan Rumania mulai berjalan pada tahap awal produksi. Tim teknis dari kedua negara bekerja sama untuk menyesuaikan beberapa sistem kendaraan tempur dengan kebutuhan operasional militer Rumania. Proses ini berjalan cukup lancar karena sejak awal kerjasama sudah dirancang dengan pendekatan teknis yang terbuka. Sementara itu, beberapa negara lain masih berada pada tahap pengamatan. Mereka belum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian, tetapi terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Di Washington dan Brussels, para pengambil kebijakan juga terus memantau perubahan tersebut. Mereka memahami bahwa industri pertahanan tidak hanya berkaitan dengan penjualan produk militer, tetapi juga memiliki dampak terhadap hubungan politik dan strategi keamanan antar negara. Jika sebuah negara berhasil memperluas ekspor militernya, maka pengaruh diplomatiknya juga dapat meningkat. Namun hingga saat itu, perubahan yang terjadi masih berada dalam tahap awal. Banyak negara besar masih mempertahankan posisi dominan mereka dalam pasar senjata global. Perusahaan pertahanan dari Amerika Serikat dan Eropa Barat tetap menjadi pemasok utama bagi sebagian besar negara sekutu. Meskipun demikian, kemunculan Indonesia mulai menunjukkan bahwa struktur pasar tersebut tidak sepenuhnya tetap. Di Indonesia sendiri, perkembangan ini disikapi dengan pendekatan yang cukup hati-hati. Pemerintah tidak ingin terlalu cepat memperluas ekspor tanpa memastikan bahwa kebutuhan pertahanan nasional tetap menjadi prioritas utama. Program pengembangan teknologi militer terus berjalan dengan fokus pada peningkatan kualitas sistem yang sudah ada. Beberapa proyek penelitian baru juga mulai dilakukan untuk memperkuat kemampuan kendaraan tempur serta teknologi elektronik yang digunakan dalam operasi militer modern. Para insinyur yang terlibat dalam proyek tersebut memahami bahwa persaingan di industri pertahanan global sangat ketat. Setiap teknologi baru harus melalui proses pengujian panjang sebelum dapat digunakan secara luas. Karena itu mereka lebih memilih bekerja secara konsisten daripada mengejar hasil yang cepat. Pendekatan ini membuat perkembangan industri pertahanan Indonesia terlihat stabil. Setiap kemajuan yang dicapai selalu didasarkan pada proses penelitian dan pengujian yang cukup matang. Bagi banyak pengamat internasional,
perubahan yang terjadi mungkin masih terlihat sebagai langkah awal dari negara yang sedang berkembang. Namun, bagi mereka yang mengikuti perkembangan teknologi militer secara dekat, arah perubahan tersebut mulai terlihat dengan jelas. Indonesia perlahan membangun posisi baru dalam industri pertahanan dunia. Posisi itu tidak muncul melalui langkah besar yang tiba-tiba, tetapi melalui serangkaian keputusan strategis yang dijalankan secara bertahap, dan proses tersebut masih terus berjalan. Beberapa tahun setelah kontrak pertama ditandatangani, perubahan yang sebelumnya terlihat kecil mulai terasa lebih nyata di industri pertahanan internasional. Indonesia yang dahulu jarang diperhitungkan, kini semakin sering disebut dalam laporan strategis berbagai lembaga penelitian militer. Negara itu tidak lagi hanya dipandang sebagai pembeli teknologi, tetapi juga sebagai produsen yang mampu menawarkan sistem pertahanan modern. Kerjasama antara Indonesia dan Rumania berjalan sesuai rencana. Kendaraan tempur yang diproduksi mulai dikirim secara bertahap setelah melalui proses pengujian dan penyesuaian teknis. Tim militer dari kedua negara terus bekerja bersama untuk memastikan semua sistem berfungsi dengan baik. Dalam kondisi operasional, keberhasilan proyek tersebut menjadi contoh penting bagi negara lain yang sedang mempertimbangkan langkah serupa. Beberapa negara di Eropa Timur mulai membuka pembicaraan awal dengan pemerintah Indonesia. Mereka ingin mempelajari kemungkinan kerjasama dalam pengadaan kendaraan tempur dan teknologi militer lainnya. Di Asia, perkembangan ini juga mulai menarik perhatian lebih luas. Beberapa negara yang sedang memperkuat kemampuan militernya memasukkan Indonesia sebagai salah satu calon mitra dalam pengembangan teknologi pertahanan. Namun di Jakarta, para pejabat pemerintah memilih untuk tetap bergerak dengan pendekatan yang hati-hati. Mereka memahami bahwa keberhasilan awal tidak boleh membuat strategi jangka panjang berubah terlalu cepat. Fokus utama tetap pada penguatan kemampuan industri dalam negeri. Beberapa program penelitian baru diluncurkan untuk mengembangkan generasi teknologi berikutnya. Para insinyur mulai merancang peningkatan sistem perlindungan kendaraan tempur, perangkat sensor yang lebih canggih, serta jaringan komunikasi militer yang lebih terintegrasi. Semua program tersebut dilakukan dengan tujuan memperkuat kemandirian teknologi nasional. Sementara itu di Washington, Adrian Keller kembali membaca laporan terbaru mengenai perkembangan industri pertahanan global. Ia masih bekerja sebagai analis yang memantau perubahan teknologi militer di berbagai negara. Di layar komputernya terlihat grafik baru yang menunjukkan peningkatan ekspor militer Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Angkanya belum sebesar negara produsen utama dunia, tetapi pertumbuhannya terlihat stabil. Adrian teringat pada pertemuan bertahun-tahun sebelumnya ketika laporan tentang produksi kendaraan tempur Indonesia pertama kali dibahas di ruang rapat. Saat itu sebagian besar orang menganggap berita tersebut tidak terlalu penting. Banyak yang bahkan menanggapinya dengan candaan. Kini situasinya berbeda. Nama Indonesia mulai muncul dalam berbagai diskusi tentang masa depan industri pertahanan global. Negara itu memang belum berada pada tingkat yang sama dengan produsen senjata terbesar dunia, tetapi kemajuannya menunjukkan arah yang jelas. Adrian menutup laporan yang ada di depannya, lalu melihat ke layar berita internasional yang menampilkan berbagai perkembangan geopolitik terbaru. Di salah satu bagian berita terdapat laporan singkat tentang kerjasama teknologi pertahanan yang baru saja diumumkan antara Indonesia dan beberapa negara mitra. Berita itu tidak terlalu panjang, tetapi cukup untuk menunjukkan satu hal penting. Perubahan yang dulu dimulai dari proyek kecil, kini telah berkembang menjadi bagian dari dinamika industri militer dunia. Indonesia tidak muncul sebagai kekuatan besar secara tiba-tiba. Negara itu membangun kemampuannya melalui proses panjang yang melibatkan penelitian, pendidikan, dan kerjasama industri. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap selama bertahun-tahun. Kini hasilnya mulai terlihat. Di berbagai pusat analisis pertahanan dunia, para pengamat mulai memahami bahwa peta industri militer global tidak selalu tetap. Negara yang dahulu berada di pinggir dapat bergerak ke posisi yang lebih penting jika memiliki strategi yang jelas dan kemampuan untuk menjalankannya dengan konsisten. Bagi Indonesia, perjalanan itu belum selesai. Namun satu hal sudah berubah. Dunia kini mulai melihat negara kepulauan di Asia Tenggara itu dengan cara yang berbeda.